Oke, kali ini kita lanjutkan pembahasannya mengenai rekrutmen pegawai. Jika sebelumnya kita mempelajari HRD dan tugasnya, sekarang kita masuk step berikutnya, yaitu pada saat user request. Oke, user request itu seperti apa? Jadi teman-teman perlu ketahui, pada saat di suatu perusahaan ada job kosong atau pegawai yang resign, maka seorang user atau kepala atasan, tim leader, principal, atau bisnis unit, nyebutnya macam-macam. Yang jelas ini adalah calon atasan dari job yang kosong tadi, itu akan minta kepada HRD mengenai kekosongan posisinya. Jadi user ini kan tahu ya, bawahannya itu nanti posisinya itu apa. Setelah itu syarat yang diminta itu apa aja. Nah, membahas tentang syarat ini, HRD kan kemarin sudah kita jelasin ya, tugasnya tuh banyak banget. Nah, tugas yang banyak sekali itu, banyak banget itu, membuat HRD pun juga tidak paham job setiap divisi itu apa aja. Saya tekankan, HRD juga tidak paham job setiap divisi itu apa saja. Oleh karena itu, jika seorang user meminta pegawai, pelamar kerja atau tim ke HRD, user itu biasanya cuma minta ini gini, minimal pendidikannya apa, S1 jurusannya apa. Nah, setelah itu minta lagi, minta apa, pengalaman, terus sikapnya. Setelah itu laki-laki atau perempuan. Setelah itu minta apa lagi ya, biasanya itu ini sikapnya. Laki-laki atau perempuan, kok gini lagi. Nah, setelah itu laki-laki atau perempuan, pengalaman. Setelah itu skill. Nah, biasanya user tuh mintanya gini teman-teman. Oh, biasanya tambah face. Ini biasanya face sih. Kita nggak menutup diri ya, wajah itu membawa rezeki juga. Nah, face. Nah, biasanya user tuh minta ini. Udah carikan ini aja gitu. Nah, HRD itu nanti bakal menyesuaikan. Oh, setelah itu kan ditanya juga, ini nanti untuk pekerjaan apa sih? Nah, pekerjaannya apa? Nanti kan ditesnya di sini. HRD itu cuman biar nggak tahu sedetail apa pekerjaannya, itu nggak tahu. Oke, pekerjaannya tuh ini, kira-kira biasanya kalau HRD itu tanya ke user, kira-kira nanti itu di field atau apa ya, dalam ruangan. Oh, office, ini punya office. Biasanya tanya, nanti pekerjaannya tuh di lapangan atau di office. Setelah itu tanya lagi, banyak komunikasi dengan klien atau tidak. Setelah itu tanya lagi, apa lagi ya, tahan tekanan atau tidak. Nanti HRD akan tanya hal-hal seperti ini kepada user. Nah, setelah itu tanya jurusannya apa. Kalau jurusan kan
jika emang jurusan sama, ya udah masuk, nggak ada filter-filter lain, nggak ada. Tapi yang paling banyak di filter itu nanti nih, pekerja apa ini, hasil ini. Nah, ini nanti akan dimasukkan dalam tes psikotes. Nah, semua hasil-hasil ini tadi akan dimasukkan ke dalam tes psikotes. Nah, hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam tes psikotes. Nah, tes psikotesnya apa? Menyesuaikan. Jadi kalau tahan tekanan, tesnya apa? Kalau komunikasi, tesnya apa? Field atau office, nanti tesnya apa gitu. Jadi tergantung dia nanti disesuaikan. Hasil tesnya apa, mintanya apa, tesnya apa, itu nanti menyesuaikan. Seperti itu. Nah, skill ini nanti adalah tes. Lihat di sini ada tes skill. Jadi kalau apa namanya, mungkin dia akan bekerja sebagai sales. Kalau sales otomatis dia harus tahu dong ilmu-ilmu tentang dealing, ilmu tentang komunikasi, ilmu tentang apa ya, membuat jadwal meeting dan semacamnya. Kalau admin, tes Excel. Kalau admin biasanya Excel, pivot, atau apa lagi ya, rumus. Biasanya apa, Google Chrome dan lain-lain. Ini akan ditanyakan semua nanti gitu. Ini kalau tes skill ya. Oh, nggak bisa dihapus. Nah, itu teman-teman. Kalau face jelas, ganteng atau cakep, itu aja yang dilihat. Sikap ini dilihat biasanya pada saat interview. Nah, pada saat ini semuanya sudah dirumuskan, maka mulailah HRD untuk open job vacancy di Jobstreet, di Indeed, di local.id, dan yang lainnya, dengan membuat standar-standar ini sesuai yang diminta oleh user. Setelah itu, user nanti yang akan memilih. Nanti bakal kita bahas di sini ya, interview user. Apa aja yang diminta oleh user. Nah, setelah itu diadakanlah tes psikotes. Jadi setelah HRD menyebarkan info lowongan kerja, dilakukanlah apa ya nyebutnya, walk interview, datang ke tempat tes dan dimulai tes psikotes. Oke, untuk user request ini ceritanya kita cukupkan dan kita akan memasuki video berikutnya mengenai tes psikotes.